Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Orang-orang asing menurut Rasulullah. Ya, contoh. Ya, Bang. Ada suatu perkampungan. Perkampungan. Primitif. Dianggap Misalnya. Misal. Primitif. Tertinggal segala-gala. Tidak mengenal budaya luar. Informasi Sama luar sekali tidak tertutup. Sampai detik ini denda kita masih ada kan? Ya, Ada. seperti terisolasi gitu ya, Bang. Betul. Datanglah kita Dari ke luar. tempat mereka. Misalnya bawa TV, Nah, hal bawa baru. radio, bawa HP. Apa nih? Apa ini? Apaan itu? Iya. Asing nggak? Asing buat mereka. Mereka terjadi nonton, kelihat. Nah, bingung. Buat apa kegunaannya? Boleh jadi karena mereka menganggap itu asing, mereka menolak kedatangan kita, menolak alat-alat yang kita bawa. Ya apa iya? Dianggap Bisa asing. jadi. Mereka menganggap ini akan menghancurkan lingkungan kita, Ya. menghancurkan budaya kita, Budaya. menghancurkan pola berpikir kita. Akhirnya kekeluargaan kita akan rusak gara-gara yang baru ini. Hal baru. Dianggap asing. Gitu. Makanya mereka menolaknya. Ini kenyataan. Padahal kalau dia tahu ada manfaatnya ya, Bang. Ada manfaatnya. Contoh. Daerah-daerah primitif yang asing. Sampai detik ini mereka tidak mau menerima kendaraan. Menerima kendaraan. Sampai detik ini masih ada masyarakat yang kemana-mana jalan kaki. Jalan. Betul apa ya? Iya, Iya, yang tidak ada. pakai alas kaki juga Gak pakai ada. sendal Betul. lagi. Kita datang bawa motor. Iya. Kita datang bawa mobil. Buat mereka asing nggak? Asing banget. Diterima nggak mereka? Belum tentu. Belum tentu. Ditolak sama mereka. Mereka berpikir akan merusak tatanan kehidupan. Mereka berpikir merusak budaya. Merusak lingkungan. Merusak kebiasaan. Makanya mereka menolaknya. Islam juga begitu. Datang ditolak oleh mereka. Dianggap asing. Makanya Rasul mengatakan orang yang terasing dimanapun mereka berada. Mereka tetap diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena walaupun banyak orang yang menghina mereka, banyak orang yang mencaci mereka, banyak orang yang menyiksa mereka, karena mereka berpegang hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah lah yang akan menyelamatkan mereka. Jadi jangan khawatir dengan azab dari manusia, dengan hinaan dari manusia, cercaan dari manusia, tapi Allah yang menyelamatkan mereka. Itulah kenapa kita lihat ketika orang-orang Mekah hijrah ke Madinah, yang pertama harus lakukan menyatukan mereka, mensaudarakan mereka. Ya. Inilah saudaramu. Mereka berbagi. Orang muhajirin diterima oleh orang ansor oleh Rasul dikatakan, ini saudaramu, ini keluargamu, ini adekmu. Mereka berbagi kekayaan, Ya. berbagi usaha mereka. Berbagi. Itu kenyataan. Karena dianggap asing, caranya begitu, dipersaudarakan. Ya. Makanya kita lihat, orang dari Mekah hijrah ke Madinah, rumahnya dibawa enggak? Enggak. Kekayaannya dibawa enggak? Enggak. Usahanya dibawa enggak? Enggak. Kebunnya dibawa enggak? Enggak. Hartanya ditinggal. Iya. Artinya orang yang asing tadi dia berhijrah dengan penuh pengorbanan. Makanya yang menolong mereka hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mereka bela akidah Islamiyah yang benar. Makanya dikatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Orang hijrah itu tergantung niatnya. Ya. Kalau niatnya karena Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasulnya menolong mereka. Niatnya karena usaha alam dunia yang mereka peroleh itu. Ya. Niatnya untuk membela perempuan yang akan mereka nikahi, itu yang mereka peroleh. Tapi yang niat karena Allah, Allah ya yang menolong mereka. Itu siapa dia? Orang yang terasing. Dalam kondisi bagaimanapun, dia tetap la ilaha illallah. Itulah yang terasing. Dimanapun mereka berada, walaupun di tengah lingkungan orang yang tersesat, tidak akan tersesat. Di tengah lingkungan orang yang kufur, tidak akan kufur. Mereka tetap bersyukur. Semoga kita termasuk orang yang terasing. Amin. Ialah mendapat untung dan surganya Allah. Amin ya Allah. Nah, ini jadi pertanyaan saya juga, Dima. Naon? Kenapa kita sama-sama Islam, kemudian kita menerima Islam, yang kita akhirnya menganggap kok ada yang menganggap kok ini asing ya, kok ini beda ya? Apa karena ketidaktahuan atau karena ada sesuatu yang baru dianggapnya atau gimana? Maaf. Makanya Rasul mengatakan, taraktu fikum amroini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnatul nabiyyin. Dua perkara aku tinggalkan kepada kalian. Kalau kalian berpegang dengan dua perkara, selamat dunia akhirat. Mana yang dua perkara? Quran dan sunnah Rasul. Itulah kenapa mereka berbeda. Kenapa tidak pegang kepada Quran? Cuman katanya.
Tuh, Jadi pegang Al-Quran kita. begitu datang yang sumbernya dari Al-Quran dan hadis, karena dia sebelumnya tidak tahu Tidak ilmunya, mempelajari, tidak mempelajari, itu. dianggapnya beda dan Beda. asing. Jangan akhirnya. hanya katanya, benar-benar kaji Al-Quran. Di situ pelajaran kita. Gitu. Tantangannya untuk menjadi umat yang terasing itu Mm. berarti imannya Berat. tuh harus kuat Betul. banget ya, Mah. Masya Allah. Ancaman apapun yang datang kepada dia tetap la ilaha La illallah. ilaha illallah. Itu yang ada. Itu ya. Coba, dalam sejarah dikatakan, Ya, Ma. beberapa keluarga yang sampai disiksa, ada yang dipakein baju besi, ditaruh di padang pasir yang panas, kan menderita banget itu. Iya, Panas luar biasa. panas. Tapi mereka mengatakan ahad, ahad, ahad. Sejarah juga mengatakan, ada yang ditusuk dari ujung duburnya sampai kepala pakai kayu, pakai besi, tetap dia mengatakan Ya Allah. ahad, ahad, ahad. Kita lihat dalam sejarah lagi, ada yang dipenggal kepalanya depan keluarganya. Suruh kembali kepada kekafiran mereka. Kekafiran, Tetap iya. mereka mengatakan ahad, ahad, ahad. ahad. Contoh yang lain, misalnya, tahu kan sejarah Siti Masitoh? Siti Masitoh. Tukang sisirnya anaknya Fir'aun. Iya. Ketika sisirnya jatuh, dia mengatakan Allah. Hmm. Anaknya negor. Nah, Apa yang terjadi? Dihukum oleh Fir'aun. Dimasukkan ke dalam minyak yang menggelegakan Panas, ya. bayinya. Tapi karena akidah yang benar, dengan keterasingan dia, tetap dia mengatakan ahad, ahad, ahad. Padahal Fir'aun ngaku Tuhan. Itulah orang yang benar-benar akidahnya nempel dalam dada mereka, di hati mereka, seluruh tubuhnya beriman, dalam kondisi bagaimanapun seperti ikan hidup di lautan, airnya asin, tapi ikannya tetap tawar. Iya, Tidak terkontaminasi. tidak terkontaminasi, Masya Allah. Itulah orang yang terasing. Orang yang terasing. Mungkin saat ini ada nih Maya, orang yang terasing. Cuman sayangnya kita melihat mungkin beberapa yang tergerus oleh lingkungan Mah. Jadi akhirnya terpengaruh juga gitu loh Mah. Jadi terbawa oleh lingkungannya gitu. Jadi mungkin apa itu karena kurangnya akidah Islamiyahnya Mah? Tidak semuanya. Sampai detik ini Allah mengatakan, sampai kapanpun, sampai datang hari kiamat pun tetap ada sekelompok manusia yang tetap menjadi orang asing. Pasti ada. Tetap. Insya Allah yang berjanji. Allah yang menjamin. Pasti dijaga oleh Allah dengan akidah yang benar. Walaupun itu minoritas ya Mah. Betul, itu minoritas, tapi tetap Allah menjaganya dimanapun, sampai kapanpun, sampai datang hari kiamat, tetap orang yang asing akan dilawat oleh Allah, dijaga oleh Allah. Masya Allah, jaminannya Allah loh Mas Bedu yang Betul. jaga. Iya. Makanya semakin dekat kita Iya, sama makanya Allah. definisi asing ini kan artinya memang berbeda dan kita kayak seperti belum pernah merasakan, melihat, Iya. mendengar apa yang dibawa oleh orang itu kan ya Maya. Ya, Nah, tapi kan sebenarnya kita juga sudah, mungkin juga banyak saudara-saudara kita yang sudah belajar apa yang dibawanya. Cuma hanya perbedaan pendapat saja itu yang terlihat jadi asing tuh. itu yang salah. Makanya kalau soal beda pendapat, peribahasa mengatakan, kepala sama hitam, pendapat berbeda-beda. Berbeda. Jangankan dengan orang lain, sekandung sama nggak Beda pendapatnya? pendapat. Beda. Seleranya sama nggak? Yang Beda. penting tetap usul fikihnya yang dijaga. Iya. Misalnya maaf dalam tanda kutip, tentang hukum yang wajib. Ya. Misalnya sholat 5 waktu hukumnya wajib di usul fikih. Puasa bulan Ramadan sebulan suntuk hukumnya wajib. Haji wajib bagi yang mampu, Mampu. misalnya. Ya. Zakat wajib bagi orang yang memiliki nisab. Ini tidak ada perbedaan usul fikih. Sampai gitu. Yang ada perbedaan dalam furu, dalam cabang. Ya. Sunat misalnya, taraweh 8 sama 3. Taraweh 20 sama 3. 3. Itu hanya perbedaan dalam furu, dalam cabang. Makanya jangan ngeributin soal sunat, yang penting tentang usul fikih. Iya, Itu yang seperti pegangan kita. Pegangan Benar. kita ya Mah. Jadi tidak ada yang Iya. asing dan terasing kalau kayak Iya. itu ya, Maya. Ya. Tadi persamaan bukan perbedaan. Perbedaan. Baiklah kalau begitu Mah. Nah tapi nih Mah, tentunya kalau yang kali ini punya pertanyaan yang berbeda-beda dari jamaah. Mau disampaikan ke Mama setelah ini boleh ya Mah ya? Mangga. Jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami di rumah Mama Mama Dede. Dede.